kalau kita masuk satu daerah yang mereka saling berkelompok-kelompok dan saling mengingkari di antara mereka, apa yang harus kita perbuat? Ya dakwakan dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid menyatukan umat, dan itu yang dakwakan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Karena umat pada waktu itu berpecah belah. Maka Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Beribadah pada Allah dan tinggalkan taghut. Karena mereka pada asalnya semua itu berpecah belah pada asalnya. Sebelum datangnya para nabi, sebelum datangnya para rasul alaihi wasallam, mereka berpecah belah. Maka nabi-nabi ini datang membawa dakwah tauhid. Ya tentang acara-acara orang kafir, kita nggak boleh hadir dalam perayaan mereka, nggak boleh ikut bergembira bersama mereka, tidak boleh. Dan tidak boleh hadir. Tadi ayatnya sudah saya bawakan. Tadi saya bawakan ayat dalam surah Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bagaimana kalau sampai terjadi pemimpin kita ini adalah orang-orang yang fasik atau bahkan non muslim? Ya kita lihat kondisi kita dong sekarang ini. Kata Ibnu Qayyim bahwa pemimpin itu merupakan cerminan dari siapa? Rakyat. Kalau rakyatnya fasik, pemimpinnya gimana? Fasik. Rakyatnya jahat, pemimpinnya juga demikian. Rakyatnya mengambil hak orang lain, zalim, pemimpinnya juga demikian. Itu bagus pembahasan Ibnu Qayyim dan sudah dimuat di majalah Sunnah pada bulan yang lalu. Penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang kedua. Saya juga bawakan dalam buku Wasiat Perpisahan tentang penjelasan Ibnu Qayyim itu, Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi bahwa pemimpin merupakan cerminan rakyat. Jadi antum sekarang lihat diri antum udah baik belum nih? Gitu. Ya anggap kok pemimpin kita nggak baik, ya antum udah baik belum? Istri antum, anak antum udah baik belum? Kan cerminan rakyat pemimpin itu. Kemudian masyarakat yang ada bagaimana? Apakah dakwah bil hal lebih utama daripada dakwah bil qaul? Dua-duanya harus didakwakan. Bil hal dengan kondisi, dengan contoh. Tapi perkataan tetap. Kalau contoh aja orang nggak diajak nggak paham dia. Jadi tetap dua-duanya. Bab dakwah ini perkataan yang paling mulia. Nggak ada perkataan di muka bumi yang paling mulia daripada dakwah. Allah berfirman dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Enggak ada perkataan yang paling baik di muka bumi milik orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia berkata saya dan dia beramal soleh dan dia mengatakan saya orang muslim. Ya tetap dia harus berdakwah, mengajak manusia, mengingatkan, dan juga dia harus mencontohkan menjadi teladan yang baik. Ya bisa ditunda. Kan bisa ditunda. Kan boleh. Ini sudah saya jelaskan tentang mempelajari mana salaf, dikatakan cikal bakal dalam perpecahan umat. Saya sudah jelaskan dan antum bisa baca di buku ini tentang syubhat-syubhat yang ada. Ada di sini saya jelaskan bahwa ada syubhat bahwa mengikuti mana salaf itu akan memecah belah umat. Saya jawab di sini, ada di buku ini dengan dalilnya. Saya jelaskan. Jadi kalau antum jangan hidup dengan syubhat, capek. Dan juga kotor nanti hati kita dan akal kita. Hidup dengan ilmu. Kalau orang kasih syubhat, syubhatnya ambil, buang tong sampah. Gitu. Jangan dimasukin. Ada syubhat. Jangan dipikirin, jangan. Buang di tong sampah. Syubhat itu. Yang kita masukin ke dalam hati kita ilmu. Quran dan sunnah. Itu masukin dalam hati kita. Jangan kata orang begini. Masa bodoh orang ngomong begini. Yang penting kita ikuti jalan yang hak. Ini jalan yang benar. Jalan yang lurus. Jalan yang diredhoi oleh Allah, jalan yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah dan ke surganya. Kata Imam Ibnu Qayyim
bahwa jalan menuju kepada Allah hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Sesuai dengan nas Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 153 yang tadi sudah saya bacakan, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u. Jalan itu hanya satu yang menyampaikan masuk kepada Allah, kepada keridhaan Allah, kepada surganya. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu jalan yang satu itu. Jangan ikuti jalan yang lain. Makanya antum nanti baca buku ini penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf ini. Ada pertanyaan, bagaimana tentang perayaan 1 Muharram, apakah ada dalam Islam? Ini enggak ada. Perayaan ini enggak ada. Enggak pernah Rasulullah mengadakan perayaan tahun baru Islam, enggak pernah ada. Enggak pernah ada juga mengadakan Maulid, mengadakan Nisfu Sya'ban, mengadakan Isra Mi'raj, atau yang enggak pernah ada. Karena hari raya dalam Islam itu hanya dua. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Nabi ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang di Madinah itu punya perayaan. Dua perayaan, Nairuz dan Maharajan. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak mengikuti perayaan mereka. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma Idul Adha wa Idul Fitr." Kata Nabi, sungguhnya Allah telah mengganti dua hari raya itu yang lebih baik dengan dua raya yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Jadi perayaan di bulan Muharram ini enggak ada dalam Islam. Dan banyak orang melakukan perayaan di bulan Muharram. Ya, perayaan-perayaan ini sebenarnya nggak boleh kita ikut dan nggak boleh kita merayakannya, tidak boleh. Dan banyak kesyirikan dan bid'ah dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Muharram. Seperti saya ambil contoh, ya, keyakinan sebagian orang bahwa bulan Muharram bulan keramat, ini nggak ada. Ada juga kebalikan lagi mengatakan bahwa bulan Muharram bulan sial. Ini dua-duanya tidak ada dalam Islam. Kemudian juga di antara yang bid'ah lagi yang dilakukan oleh kaum muslimin, peringatan tahun baru Hijriah, 1 Muharram. Ini enggak ada dalam Islam. Enggak ada, sama sekali enggak ada. Kemudian juga menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir tertentu, enggak ada. Kemudian juga mengadakan doa di awal bulan Muharram dan doa di akhir tahun. Ini enggak ada. Ini ada yang buat-buat ini. Ya, dibuat-buat doa awal tahun, doa akhir tahun. Disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, kata beliau, doa-doa seperti ini adalah doa-doa yang tidak ada nasnya, dan ini semuanya perbuatan bid'ah. Kemudian juga ada orang mengadakan sholat Asyura, ini juga sholat 4 rakaat, dikerjakan antara asar dan zuhur 4 rakaat. Ini juga sholat yang bid'ah. Kemudian setelah sholat istighfar 70 kali. Ini enggak ada contoh dari Nabi. Dan beberapa lagi perayaan seperti perayaan dilakukan oleh sebagian orang, seperti orang-orang Syiah mengadakan hari Syuro. Kemudian juga di Indonesia ini juga ada kirab Suro atau yang lainnya. Ini banyak bid'ah. Kalau kita lihat di bulan Muharram ini puluhan bid'ah yang ada. Maka jangan kita ikut. Termasuk juga di Indonesia ada perayaan lebaran anak yatim. Bubur merah, bubur putih. Ini enggak ada. Ini semuanya bid'ah. Ya, kalau mau nyantu ini anak yatim ya setiap hari, kenapa harus setahun sekali? Dan masih banyak lagi yang lain yang dilakukan di Indonesia. Adapun yang sesuai dengan sunnah, yaitu kita puasa. Antum ingat tuh, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Nabi bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Hadis ini sahih Muslim. Nah, kapan Nabi puasanya? Nabi puasa tanggal 10 Muharram, Asyura. Dan ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura, menghapuskan dosa setahun yang lalu.
Nabi tanya tentang puasa Arafah. Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadisnya sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kemudian kita juga bisa melakukan yang lain. Kalau disebutkan bahwa seutama-utama puasa setelah Ramadan puasa Muharram, boleh nggak kita puasa tiap hari? Sebagian ulama menjelaskan boleh, tapi nggak sebulan penuh. Sebagian menyebutkan yang terbaik kita puasa Daud, atau kita puasa Senin Kemis, atau kita lakukan puasa tanggal 9, tanggal 10, kemudian kita puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Muharram. Itu kita lakukan. Jadi ini yang kita lakukan sesuai dengan sunnah. Adapun bidah-bidah yang dilakukan kaum muslimin jangan kita ikuti. Bidah-bidah yang ada jangan kita ikuti. Yang kita lakukan puasa sesuai dengan syariat yang disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya karena waktunya sudah mau habis ya. Ada satu yang perlu saya sampaikan kepada antum sebagai bahan renungan yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini enggak mungkin semua dijawab pertanyaannya. Jadi saya mohon maaf kepada semua yang hadir karena nggak mungkin semua pertanyaan dijawab karena waktu zuhur juga tinggal 5 menit atau 10 menit lagi. Saya ingin sampaikan kepada antum sebagai bahan renungan yang antum bisa renungkan untuk antum sendiri dan juga untuk keluarga di rumah. Banyak hadis yang kita bisa pakai untuk renungan di akhir tahun Hijriah ini dan di awal tahun Hijriah. Kita sekarang ini berada pada tanggal 2 Muharram 1436 Hijriah. Kita mestinya merenung tentang apa yang kita lakukan pada setahun yang lalu. Apa sih yang kita lakukan? Apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita amalkan, dan bagaimana perbuatan dosa yang kita lakukan, kita taubat atau tidak. Mestinya demikian. Sebagai seorang muslim harus terus muhasabah. Muhasabah artinya menghitung dirinya tentang apa yang dilakukan dari hidupnya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Ada satu hadis, ya, dari sekian banyak hadis untuk bahan renungan kita, yaitu Nabi SAW bersabda, SAW, untuk renungan bahwa kita ini pasti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini? An Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, melainkan Allah akan tanyakan tentang 4 pertanyaan. Yang pertama, Allah akan tanyakan tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Yang ketiga, tentang harta, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi kata hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Anda perhatikan di sini, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini ada 4 pertanyaan. Ini untuk semua, untuk saya dan untuk antum semuanya. Bahwa tidak bergeser kedua kaki seorang hamba, maka akan ditanyakan 4 pertanyaan. Kalau disebutkan 4, bukan sebagai pembatas 4. Banyak pertanyaan yang akan ditanya. Yang asas sekali, yang asas masalah tauhid kepada Allah akan ditanya. Yang kedua akan ditanya bagaimana kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Itu yang asas sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sebagaimana kata Imam Al-Qayyim di dalam kitabnya, Allah akan tanyakan kepada manusia 2 perkara. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin?
Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kalian menyambut seruannya para rasul. Arti yang pertama, bagaimana kalian mentauhidkan Allah. Yang kedua, bagaimana kalian, apakah kalian mengikuti Rasul atau tidak. Ini akan ditanya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pertanyaan yang lain. Di antaranya 4 pertanyaan ini sebagai renungan. Yang pertama, umur kita. Antum coba, umur ini antum habiskan untuk apa? Jadi umur itu dihabiskan untuk apa? Coba, selama berapa tahun antum ini hidup, dihabiskan buat apa? Ada yang habis buat makan, buat main, buat nonton, buat jalan-jalan, ya, buat olahraga, buat ngobrol, buat SMS, ya, buat segala macam lagi, Facebook, chatting, segala macam sudah habis waktunya. Ditanya, buat apa waktunya? Apa buat nonton, buat main, buat segala macam, akan ditanya oleh Allah. Apakah buat ibadah kepada Allah, buat ngaji, buat mengamalkan ilmu atau yang lain, akan ditanya ini. Umurnya habis untuk apa? Coba antum renungkan. Kemudian yang kedua, ilmunya. Dia nuntut ilmu atau tidak, dan diamalkan atau tidak ilmu ini. Antum sekarang orang Islam harus nuntut ilmu, dan mesti nambah ilmu kita setiap hari, dan nambah iman kita, nambah ketakwaan kita kepada Allah. Mestinya demikian. Jangan tambah turun. Maksudnya ngajinya nambah, ilmunya nambah, ketakwaannya juga tambah kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah warok, tambah zuhud, tambah takut kepada Allah. Ini kan. Coba ilmu diamalkan. Untuk diri kita, buat rumah tangga, tambah baik hubungannya. Rumah tangga dengan istrinya juga tambah baik, dengan tambah baik. Bukan tambah kasar, bukan tambah kejam, bukan tambah jauh dari Islam, tambah baik hubungannya dalam rumah tangga. Begitu hubungan dengan masyarakat tambah baik. Ini ingat, coba renungkan ini perjalanan hidup kita. Yang kedua, yang ketiga, harta kita dari mana kita peroleh? Dari yang halal atau yang haram? Kita cari maisha ini halal atau haram? Coba renungi, pekerjaan kita ini halal atau haram? Uang yang masuk ke kita, uang siapa? Uang orang, uang kantor, barang itu yang ada pada kita, barang kantor, barang yayasan, barang masjid, atau punya orang lain, atau utang yang antum belum bayar, antum pakai barangnya. Coba antum renungkan, dari mana harta itu antum peroleh? Dan kemudian kemana dihabiskan harta itu? Apakah untuk yang halal, apakah untuk yang haram, atau untuk yang mubadzir, untuk yang bid'ah, untuk yang syirik? Akan ditanya oleh Allah harta itu dihabiskan untuk apa? Apa dihabiskan untuk mubadzir? Seperti banyak kaum muslimin, dia habiskan uangnya untuk merokok, untuk bid'ah. Ini haram, rokok haram. Sepakat seluruh ulama tentang haramnya. Hatta Majelis Ulama Indonesia menjelaskan tentang haramnya fatwanya. Tinggalkan. Mubadzir itu namanya setan. Dan gak ada manfaat sama sekali. Uang ini bukan uang kita. Uang ini harta yang diberikan Allah, yang memberikan kepada kita. Allah akan tanya kemana dihabiskan uang itu. Apakah untuk yang sia-sia, untuk yang foya-foya, untuk yang haram, atau untuk yang bid'ah, akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat, tentang capeknya kita, lelahnya kita, letihnya kita untuk apa? Kita capek untuk apa? Apakah capek untuk begadang, capek untuk nonton, capek untuk olahraga, capek untuk main, atau capek kita untuk membaca kitabullah, atau kita capek untuk membaca sunnah Nabi SAW, atau capek karena kita berdakwah mengajak umat kepada tauhid, atau capek kita membantu orang-orang yang susah, atau capek dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah, atau yang lainnya. Capek kita untuk apa? Untuk di jalan yang benar atau di jalan bid'ah dan syirik? Allah akan tanya tentang ini. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, kata Nabi, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat la ghairik faqad halak. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa semangatnya, lelah letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang lelah letihnya, semangatnya bukan karena sunnahku, maka dia telah binasa. Faqad halak, dia telah binasa. Maka tinggal kita ingat, coba kita introspeksi pada diri kita. Kita jalannya benar atau enggak dalam hidup kita. Meskipun kita sudah intisab pada salaf, mengikuti Quran sunnah, fahami salaf, tapi jalan kita benar. Sebab ada juga yang gulu, yang berlebihan. Ada juga yang
menyamai kelompok takfir, ada juga yang melalaikan, ada yang suka tahdzir kepada orang, ada juga yang segala macam berbuat dosa dan maksiat. Coba antum merenung perjalanan hidup ini supaya kita kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, karena sudah masuk waktu zuhur dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya terima kasih kepada semua yang hadir, kepada pengurus Masjid Nurul Iman ini yang mudah-mudahan diberikan rahmat dan barakah oleh Allah, diberikan ganjaran, dan kepada seluruh panitia yang membantu dan juga sampai terlaksananya acara ini. Kita bersyukur mereka sudah berusaha berjuang siang dan malam untuk bisa berlangsungnya acara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar kepada mereka dan juga memberikan barokah dan memberikan manfaat dari acara ini untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi amal soleh kita dan kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah satukan kita di atas kebenaran dan menjauhkan segala macam bentuk perpecahan dan perselisihan. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.